Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat super dan teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat dan salam EKG dari saya, Abu Najma. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa, kita kembali bertemu di channel YouTube Abu Najma EKG. Kalau tidak salah ini adalah video yang ketiga yang materinya terkait sumber PageMaker. Video ketiga loh ya. Jadi kalau teman-teman belum menonton dan menyimak video pertama dan video kedua, please tolong simak dulu biar nyambung gitu loh ya gitu. Jadi nantinya ada 5 video untuk materi sumber PageMaker ini ya. Ini video yang ketiga. Nah, pada video yang ketiga ini saya ingin berbagi, menjelaskan apakah ciri gambar EKG-nya bila mana sumber PageMaker-nya berasal dari Avinode. Saya ulang lagi, pertanyaannya adalah apakah ciri gambar EKG-nya bila mana sumber PageMaker-nya berasal dari Avinode. Nah, seperti biasa sebelum saya jawab dan saya jelaskan, ada sedikit pesan buat teman-teman dari saya ya, terkait materi sumber PageMaker. Please teman-teman, jangan pernah menganggap enteng materi ini. Jangan pernah menyepelekan materi sumber PageMaker. Karena saya pribadi, materi ini adalah merupakan jantungnya materi pembelajaran EKG. Atau dengan kata lain, Anda tidak bisa menguasai materi ini, Anda tidak memahami materi ini, saya berani jamin Anda tidak akan bisa membaca EKG dengan nyaman. Oke? Siapapun Anda, siapapun pengajarnya, apabila tidak mendapatkan materi ini, ya, pada saat belajar membaca EKG biasanya akan selalu merasa sulit dan sulit selamanya. Oke? Maka dari itu please nanti tolong simak baik-baik kelima video yang akan saya upload. Ini baru video yang ketiga. Oke ya teman-teman, semangat ya. Baik, lanjutkan. Jadi, ciri-ciri gambar EKG bila mana sumber PageMaker berasal dari Avinode adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak adanya gelombang P. Apa katanya? Tidak adanya gelombang P. Sebenarnya kalau kalimat yang tepat itu gelombang P-nya tidak terlihat. Tapi faktanya memang gelombang P-nya tidak ada. Ya. Ya tergantung persepsi masing-masing lah ya gitu. Jadi pokoknya ciri yang pertama itu kita tidak menemukan adanya gelombang P. Itu ciri yang pertama. Bagaimana Pak Abu dengan kompleks QRS-nya? Kompleks QRS-nya harus sempit kalau memang itu sumbernya dari Avinode. Kompleks QRS-nya harus sempit kalau memang itu sumber iramanya berasal dari Avinode. Ya, gitu. Jadi kalau tidak ada gelombang P, kemudian kompleks QRS-nya lebar, itu dari Avinode bukan Pak Abu? Bukan. Ya.
Jadi yang tidak ada gelombang P, ya, kompleks QRS-nya sempit, itu yang berasal dari afinut sumber pacemakernya. Jelas ya, gitu. Awas, jangan salah. Kalau yang tidak ada gelombang P atau gelombang P-nya tidak kelihatan, kemudian kompleks QRS-nya lebar, itu bukan dari afinut. Ya. Dari mana itu? Nanti belum masuk videonya ya, gitu. Saya rasa jelas ya yang pertama ya, gitu. Nah, ciri yang kedua itu adalah ada gelombang P, tapi gelombang P-nya ya, tapi gelombang P-nya apa? Terbalik ya, sebelum kompleks QRS ya. Sebenarnya tadi saya lupa untuk menunjukkan contohnya ya tadi. Nah ini ya teman-teman, ciri yang pertama tadi tidak ada gelombang P, kompleks QRS-nya harus sempit ya, kompleks QRS-nya harus sempit ya, gitu loh. Biasanya kalau di kelas offline ya, atau di kelas saya jelaskan kenapa tidak ada gelombang P-nya, kenapa kompleks QRS-nya sempit. Ya, itu ada alasannya teman-teman ya. Mohon maaf saya nggak bisa jelaskan di sini ya, gitu. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak ada gelombang P-nya atau gelombang P-nya tidak kelihatan, diikuti oleh kompleks QRS yang sempit atau yang normal. Mau ada gelombang T-nya atau tidak, pokoknya di sini tidak ada gelombang P, diikuti oleh kompleks QRS yang sempit dan gelombang T, gitu. Jelas ya, gitu. Nah, ciri yang kedua, ada gelombang P ya, ada gelombang P, tapi gelombang P-nya terbalik. Gelombang P-nya terbalik sebelum kompleks QRS. Nah, seperti ini teman-teman. Perhatikan. Tuh, ya kan? Ini gelombang P. Gelombang P-nya terbalik sebelum kompleks QRS. Oke, ini gelombang P ya. Jadi gelombang P-nya terbalik atau negatif sebelum kompleks QRS. Nah, kalau yang ini ya, kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar. Bisa sempit, bisa lebar. Ingat itu. Awas jangan gagal paham. Ya. Kalau yang tadi ciri yang pertama, yang tidak ada gelombang P atau gelombang P-nya tidak kelihatan, ya. Itu harus mempunyai atau harus mempunyai kompleks QRS yang sempit. Ingat itu teman-teman ya, gitu. Jelas ya? Nah, ciri yang ketiga adalah gelombang P-nya ada tapi terbalik juga atau negatif. Cuma letaknya setelah kompleks QRS ya. Setelah kompleks QRS. Perhatikan. Tuh. Mana tadi? Yang ini, maaf. Tuh, ya kan? Tuh, sebelum kompleks QRS tidak ada gelombang P-nya, tapi gelombang P-nya ini yang muncul setelah kompleks QRS. Ini gelombang P, ya. Kemudian ini gelombang T. Jadi ciri yang ketiga, ada gelombang P, tapi gelombang P-nya terbalik setelah kompleks QRS. Nah, ini juga sama kayak yang kedua tadi. Kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar. Udah, itu saja. Ciri-ciri gambar EKG bila sumber pacemakernya berasal dari AV node. Nah, jelas nggak? Saya rasa jelas ya kan? Oke. Nah, kalau misalkan Pak seperti ini gambarnya nih, ada gelombang P, terbalik atau negatif sebelum kompleks QRS seperti ini. Ini gelombang P terbalik ya, diikuti oleh kompleks QRS ya. Ini gelombang T. Ini dari AV node bukan sumber pacemakernya? Ayo saya tanya, jujur.
Ini gelombang P yang terbalik ini sumber pacemakernya dari mana? Dari AV node atau bukan? Kalau Anda bilang ini sumber pacemakernya dari AV node, maaf, salah besar. Ini bukan dari AV node, ya, gitu. Dari mana dong Pak? Udah pokoknya bukan dari AV node, ya. Nanti kan kita belum selesai, ini baru 3 video, ya kan? Nah, jelas ya. Jadi ini bukan dari AV node, bukan. Yang dari apa bedanya Pak Bu? Kalau yang dari AV node, perhatikan. Setelah gelombang P terbalik, langsung diikuti oleh kompleks QRS. Sedangkan yang tadi yang Anda kira dari AV node, padahal bukan. Setelah gelombang P terbalik, ya, ada jeda atau garis isoelektrik di sini. Baru kemudian diikuti oleh kompleks QRS. Nah, ingat yang ini bukan dari AV node. Biasanya akan saya jelaskan kalau di kelas offline. Kalau di sini takut kebanyakan waktunya ya gitu. Gampang lah nanti bisa. Ya kalau memang mau, banyak yang minta dijelaskan ya, kenapa gelombang P-nya tidak kelihatan, kenapa sempit, yang itu sempit, kenapa di sana boleh sempit bisa lebar. Kalau teman-teman yang request banyak untuk dijelaskan ya nanti akan saya bikinkan videonya ya gitu. Paling tidak teman-teman sudah bisa atau sudah hafal bahwa ciri-ciri sumber pacemaker yang berasal dari AV node atau irama junctional itu, pertama tadi apa? Adanya tidak ada gelombang P, ya, atau tidak kelihatan gelombang P-nya, kompleks QRS-nya harus sempit. Yang kedua, kalau ada gelombang P-nya itu terbalik sebelum kompleks QRS. Kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar. Yang ketiga, ada gelombang P tapi gelombang P-nya terbalik. Cuma terbaliknya setelah kompleks QRS. Dan kompleks QRS-nya bisa sempit, bisa lebar. Jelas ya? Nah, berikutnya, kalau kita sudah yakin EKG yang kita baca, sumber pacemakernya, atau sumber iramanya, atau titik asal sumber listriknya berasal dari AV node, maka yakinlah bahwa EKG yang Anda baca itu iramanya irama junctional atau dari AV node sumber pacemakernya. Oke? Nah, tinggal nanti Anda hitung berapa frekuensi jantungnya. Ya. Anda hitung frekuensi jantungnya atau heart rate-nya, dan tolong ingat ya, impuls dasar yang keluar dari AV node itu berapa. Jangan sampai nggak tahu itu. Berapa? 40 sampai 60. Saya ulang lagi, 40 sampai 60. Nah, jadi kalau misalkan kita yakin sumber pacemakernya, kita yakin sumber iramanya, kita yakin titik asal sumber listriknya dari AV node, begitu kita hitung frekuensi jantungnya masih antara 40 sampai 60 atau masih di range normal impuls dasar AV node, maka namanya junctional rhythm. Oke? Junctional rhythm. Tapi kalau frekuensi jantungnya di bawah 40, namanya junctional bradycardia. Kalau frekuensi jantungnya antara 60 sampai 100, namanya accelerated junctional atau junctional
accelerated. Tapi kalau frekuensi jantungnya di atas 100, namanya junctional tachycardia. Saya rasa jelas sekali ya, jelas ya. Kalau belum jelas, tolong diulang lagi videonya. Nah, kalau belum jelas juga, kebangetan, nggak apa-apa. Langsung saja WhatsApp saya atau bisa bertanya di kolom komentar ya. Gitu. Oke, saya rasa itu saja ya. Mohon maaf kurang lebihnya saya gunakan apa adanya ya. Yang penting pesan tersampaikan, Anda tidak bingung lagi ya. Jangan ragu lagi ya kan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.